Ya, selanjutnya Yang Mulia Saudara Guntur, silakan. Fokus ya Pak ya. Fokus. Jangan Papa minta saham, nggak ada itu Pak. Ya. Terima kasih pimpinan yang mulia. Terima kasih teman-teman yang mulia, anggota MKD, dan juga yang saya hormati saksi. Saya senang mendengar saksi menyampaikan bahwa saudara saksi melaksanakan tugas selalu berdasarkan pengalaman dengan background Bapak. Penjabaran saya berarti ini adalah Bapak selaku prajurit dan juga lebih sebagai seorang intelijen. Jabatan Bapak yang terakhir adalah Wakil BIN. Pertemuan pertama hanya Bapak berdua dengan SM. Pertemuan kedua sudah bertiga. Tapi pada saat itu Bapak sudah terkejut karena baru kenal Reza. Bapak baru mengenal Reza di saat itu. Kemudian dilanjutkan pertemuan ketiga, di mana Bapak pada waktu pertemuan kedua pun sudah terkejut ataupun sudah mempunyai praduga bahwa seorang ketua DPR seharusnya tidak pantas untuk berbicara seperti ini dengan mengajak seorang pengusaha. Bapak feeling sudah tajam, bagus. Tetapi Bapak juga sudah menduga pada saat tadi menjawab teman saya bahwa pertemuan ketiga pun Bapak paling yang dibawa juga orang-orang itu. Jadi Bapak sudah betul. Yang ingin saya tanyakan, seperti tadi juga sudah ditanyakan Bapak berdua sebetulnya, namun materinya lain. Kenapa Bapak kok hadir lagi kepada pertemuan ketiga? Kalau dulu kita mendapat pelajaran tanggap tanggung terengginas, mungkin Bapak sekarang agak kurang tanggap dan agak kurang terengginas. Sudah tahu masalahnya, kemudian Bapak mengulangi lagi pada pertemuan ketiga, di mana justru Bapak melakukan suatu hal merekam, walaupun itu diketahui oleh mereka. Merekam jelas melanggar undang-undang. Undang-undang nomor 11 tahun 2008 pasal 31 ayat 1. Saya baca sedikit. Penyadapan atau intersepsi adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan mencatat transmisi informasi elektronik atau dokumen elektronik yang bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel, komunikasi, maupun jaringan nirkabel. Itu juga diperjelas dengan Undang-Undang Penyadapan nomor 36 tahun 99. Bapak yang bergelut di bidang intelijen harusnya tahu persis masalah-masalah yang berkaitan dengan penyadapan. Saya ingin mendapat jawaban dari Bapak, bagaimana pendapat Bapak melakukan perekaman seperti itu? Melanggar undang-undang menurut hemat kami. Saya persilakan. Terima kasih Yang Mulia. Terus terang saya juga tidak tahu kalau akan pembicaraan itu mengarah sejauh itu. Siapa yang tahu bahwa kita masuk pembicaraan akan mengarah ke sana. Jadi isi rekaman itu kan saya hadir pada pertemuan ketiga. Apakah akan membicarakan mengenai pembagian saham 11 dan 9% itu? Kan saya tidak tahu kalau akan sampai ke sana pembicaraan itu. Baru akan ketahuan setelah mereka berbicara dan itu saya rekam. Kemudian terkait dengan pendapat saya masalah undang-undang itu, Yang Mulia, saya akan serahkan permasalahan ini kepada aparat penegak hukum saja. Karena saya sudah dalam tahap penyelidikan dari pihak penegak hukum. Terima kasih. Terima kasih, Ketua.
saya berpikir sebetulnya Bapak sudah tahu bahwa itu akan mengarah ke sana. Minimal ada perbincangan bisnis seperti perkiraan Bapak pada waktu pertemuan kedua. Hanya Bapak memang untuk menjaga akuntabilitas supaya mempunyai bukti, namun saya sayangkan bukti tersebut akhirnya membawa masalah tersebut. Yang kedua, Ketua, di halaman 6, di lembar ke-6, dua poin dari bawah. Ini yang Pak Reza sampaikan yang lalu sama Dharma Wangsa itu kan. Saya ulangi. Ini yang Pak Reza sampaikan yang lalu sama Dharma Wangsa itu kan. Saya tidak mengerti Dharma Wangsa ini yang dimaksud hotel atau nama orang. Kalau hotel, pertemuan 1 sampai dengan 3 tidak ada yang menyatakan itu pertemuan di hotel Dharma Wangsa. Tetapi ini kalau menyatakan nama orang yang mungkin banyak disebut Darmo, sejauh ini juga pertemuan pertama, kedua, ketiga tidak ada yang menyangkut nama Darmo. Saya ingin mendapat penjelasan dari saksi, ini berkaitan dengan apa Dharma Wangsa ini. Terima kasih. Yang mulia, yang dimaksud dengan Dharma Wangsa ini yang saya katakan ini sampaikan ini yang Pak Riza sampaikan yang lalu sama Dharma Wangsa. Maksudnya pada saat pertemuan kedua memang sudah menyinggung masalah PLTA, tapi belum begitu mendalam. Di mana pada saat pembahasan masalah minta untuk mendapatkan sebagai memegang proyek PLTA itu sudah pernah membahasnya dengan Dharma Wangsa Group, penjelasan mereka. Dalam hal ini Saudara Reza, Dharma Wangsa Group sudah, karena menurut mereka Dharma Wangsa Group ini sudah melakukan penelitian, feasibility study terhadap proyek PLTA itu. Jadi ini yang saya maksud dengan Dharma Wangsa yang sudah disampaikan pada saat pertemuan kedua sebelumnya. Ini yang saya maksud. Pada saat pertemuan kedua yang hadir hanya bertiga. Dharma Wangsa tidak hadir. Tidak ada. Mungkin apa betul kalau itu Pak Reza menyebut nama Dharma Wangsa sehingga Bapak menegaskan seperti itu? Betul. Terima kasih. Cukup. Terima kasih Yang Mulia Saudara Guntur. Ya, masih bisa. Nanti tanggung ya. Ya, atau satu lagi nanti. Sebentar Pak. Kita sholat maghrib jam 6 ya, 6.10 kata Pak Ustadz. Beliau Kiai Haji dan dari Kairo ya, 6:10 ya. Silakan nanti kalau memang sudah pas waktunya kita akan skors untuk sholat maghrib ya. Silakan Yang Mulia Saudara Adis Kadir. Baik, Yang Mulia, yang kami hormati, dan saudara saksi, saya ingin sedikit bertanya terkait dengan kedekatan dengan saudara Sudirman Said. Sejak kapan saudara saksi mengenal saudara Sudirman Said, Menteri SDM? Yang Mulia, saya pertama ketemu dengan Menteri Sudirman Said pada tahun 2011. Pada saat itu kalau tidak salah Menteri Sudirman masih bekerja di Indika pada saat itu.
Indika adalah salah satu induk perusahaan dari KPI. KPI adalah salah satu suppliernya di bidang transportasi dari Freeport. Supplier Freeport. Betul, dalam hal transportasi. Pada saat itu, 2011, terjadi pemogokan besar-besaran sehingga berhenti total pada saat itu perusahaan. Dan saya mendapat perintah pada saat itu sebagai Wakil Kepala BIN untuk menyelesaikan permasalahan pemogokan pada saat itu. Baik, berarti cukup dekat Pak ya? Tidak bisa dikategorikan dekat, Pak. Karena itu dalam hal kenal biasa ya, begitu Mas. karena menyelesaikan satu masalah. Baik. Tadi saya mendengar ada sedikit perbedaan atau mungkin saya minta penjelasan kembali Pak, karena tadi saya mendengar maksud dan tujuan merekam pembicaraan tersebut. Tadi Bapak ada bilang untuk menjaga kredibilitas saudara di mata prinsipal, juga tadi ada bentuk kecintaan saudara kepada negara. Mohon dijelaskan kembali Pak, yang mana? Apakah dua-duanya Pak? Maksud dan tujuan menyadap pembicaraan tersebut, karena tadi ada dua persepsi yang saya dengar. Yang mulia, yang saya maksud daripada itu adalah saya tetap mengacu pada nilai-nilai akuntabilitas, sehingga dalam rangka nilai-nilai akuntabilitas itu saya perlu mempersiapkan jangan sampai pada di kemudian hari terjadi hal-hal yang dapat membalikkan saya dalam pembicaraan itu, sehingga saya memerlukan satu self protection dalam hal ini, atau perlindungan diri, karena saya sendiri pada saat itu, sedangkan mereka berdua. Jadi saya memerlukan satu self protection, sehingga kalau di kemudian hari ada hal-hal itu bisa saya pertanggungjawabkan. Dan betul begitu saya sampaikan tadi, Jimbok datang saya laporkan. Bagaimana kalau misalnya saya tidak laporkan dan didahului menyatakan bahwa saya sudah ketemu dengan Presiden Freeport Indonesia dan memberikan green light tentang permasalahan ini. Saya kan punya bahasa tentang itu antisipasi saya. Saudara sampaikan telah melaporkan ini pada saat Jim Bob itu hadir di Indonesia. Berarti rekaman ini sudah diketahui oleh prinsipal? Tidak, saya hanya menyampaikan ada pembicaraan bahwa mereka meminta saham, dan Jim Bob juga tidak menanyakan apakah ada rekaman atau tidak. Mereka itu siapa Pak yang meminta saham? Antara saudara Reza dengan Setia Novanto. Keduanya, tadi antara itu keduanya atau salah satu? Saya kurang jelas. Nah, Bapak kan sebut tadi antaranya. Nah, yang meminta saham, maksud dari saudara menyampaikan antaranya ini, yang meminta saham itu kedua orang tersebut atau salah satu? Antaranya ini maksudnya gimana? Yang saya maksud lawan bicara saya pada saat itu, karena walaupun yang memunculkan saudara Muhammad Reza, tapi di situ terjadi interaksi pembicaraan dengan Bapak Novanto. Berarti kalau menurut persepsi Bapak berdua itu begitu? Merupakan betul. Oh, berarti persepsi Bapak berdua itu. Baik. Kemudian itu kan 8 Juni Pak ya? Betul yang mulia. Tanggal 8 Juni. Kalau sampai dengan bulan Oktober itu setelah 4 bulan. Kemudian kalau kemarin kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Sudirman Said, beliau mendapat rekaman itu kurang lebih 1 bulan sebelum dilaporkan. Berarti sekitar bulan September, tidak salah. Nah, kenapa
rekaman ini baru disampaikan setelah 3 bulan kepada Saudara Sudirman Said. Yang mulia, yang pertama diterima oleh Menteri SDM adalah transkrip. Ya, Kemudian meminta rekaman, baru saya terima. nah, Bapak menyerahkan transkrip sekitar bulan September. Juli. Kemarin Pak Sudirman Said menyampaikan 1 bulan sebelum beliau melaporkan. Ini Bapak menyampaikan bulan Juli. Seingat Bapak Juli apa September? Saya akan pengetahuan saya Juli akhir, Pak. Juli akhir ya. Ya, saya mencatat Bapak saja kemarin kan. Pak Sudirman Said mungkin lupa atau bagaimana. Pada saat saudara menyerahkan ini kepada Bapak Sudirman Said, Saudara Sudirman Said, tidak adakah diskusi bahwa hal ini ada hal-hal yang dilanggar, bukan hanya terkait dengan etika, tetapi juga dengan hukum? Ada nggak diskusi itu? Tidak ada diskusi terkait dengan hukum, tetapi ini suatu disampaikan ini adalah hal yang tidak benar dilakukan dan ini menyangkut etika. Etika. Betul. Sepengetahuan saudara, adakah hal dalam pertemuan ini yang menyangkut kerugian negara? Sepengetahuan saudara. Secara material belum ada. Apakah ada indikasi terhadap kerugian negara? Kalau dari pembicaraan itu bisa berpotensi kalau terjadi. Ada potensi kerugian negara Kalau terjadi. kalau ini sampai terjadi. Baik. Kalau Bapak bisa menyampaikan ada potensi terhadap kerugian negara, kenapa pada saat itu tidak langsung melaporkan ini kepada lembaga hukum seperti KPK agar bisa mulai untuk dilakukan penyelidikan atau perekaman atau penyadapan terhadap orang-orang tersebut? Seperti yang saya sampaikan sebelumnya yang mulia, bahwa penanggung jawab substansi ini saya laporkan kepada penanggung jawab sektor. Demikian. Baik. Berarti pada saat diskusi tersebut penanggung jawab sektor dalam ini Saudara Sudirman Said hanya berpikir ini diteruskan untuk pelanggaran kode etik saja, gitu ya. Itu pemikiran Menteri Sudirman. Ya. Padahal kalau ini diteruskan juga ke penegakan hukum, ujuk-ujuknya juga kan pasti pemecatan juga terhadap SN, sama aja kode etik dan itu. Baik Pak, tidak usah ditanggapi. Saudara saksi, saudara langsung berada di tempat kejadian dan tahu semua yang dibicarakan. Dan di dalam rekaman itu, saudara, kami mendengar kemarin banyak sekali tokoh-tokoh penting di negara ini. Ada 17 disebutkan yang nama-namanya disebutkan. Apakah saudara tidak memperhitungkan dampak terhadap negara, di mana ini kan dipertontonkan oleh negara luar, bisa melihat petinggi-tinggi negara kita yang ada di dalam rekaman tersebut? Apakah saudara sudah memikirkan dampaknya tersebut? Yang membicarakan dan memunculkan nama-nama itu adalah lawan bicara saya, yang mulia. Dan saya sendiri tidak menyangka akan memunculkan nama-nama itu. Dan kemudian perekaman ini dibuka juga bukan atas permintaan saya. Baik. Tadi saudara sampaikan bahwa ada 3 kali pertemuan. Pertemuan pertama 13 bulan April 2015,
Kemudian pertemuan kedua 13 Mei. Di pertemuan kedua, saudara sudah melihat ada indikasi, ada potensi yang kurang benar terhadap pertemuan tersebut. Kemudian untuk pertemuan kedua ada SMS atau ada telepon dari saudara MS. Betul begitu ya saudara? Mungkin bukan inisial MS, tapi MR. Mohon maaf, MR, Arisa ya, MR. Nah, sudah tahu begitu, kenapa saudara masih menginisiasi untuk melanjutkan pertemuan tersebut? Yang mulia, saya tidak menginisiasi untuk melanjutkan pertemuan itu. Dan saya tidak pernah memberitahukan kepada MR untuk melanjutkan pertemuan. Tapi karena menyebut nama SN pada saat itu, saya minta staf saya untuk mengecek dengan stafnya Pak SN. Demikian. Nah, terus kemudian Yang mulia Saudara Haji Adis Kadir, 3 menit lagi ya, baru kita salat maghrib ya. Ya, silakan. ya, sebentar pimpinan, nanti 3 menit ya. Baik. Ada informasi begini Pak, yang kami terima, ini kebenarannya pun masih kami ini juga ya. Yang menghubungi itu adalah staf Bapak. Kemudian pertemuannya pun disampaikan kalau memang sendiri, saya juga hadir sendiri, tidak bersama staf. Dan kemudian dari hasil pertemuan tersebut, yang pertemuan ketiga ini Pak, yang menyelesaikan juga pembayaran itu adalah pihak saudara. Apa betul begitu? Pertemuan itu saya bisa naik ke atas saja seperti penjelasan tadi adalah pihak dari MR dan SN. Karena untuk naik ke atas saya sampaikan itu adalah dari pihak yang mengundang. Karena yang memiliki akses untuk naik ke atas adalah pihak dari SN dan MR. Demikian yang mulia. Ya, yang menyelesaikan billing pembayaran. Mohon maaf, saya izin ngecek sebentar kepada Ya. Pihak mereka yang Betul ya? pihak mereka. Ya, baik. Nanti kami bisa konfrontir. Antara waktu saudara merekam terakhir di bulan Juni sampai waktu dilaporkannya saudara SN bulan Oktober, pernahkah ada pertemuan lagi? Dari Juni sampai Oktober itu pernah ada kontak-kontak atau pertemuan lagi dengan salah satu dari yang ada di dalam? Tidak pernah, dan saya tidak pernah menghubungi. Ya, yang mulia, menurut Pak Ustadz sudah azan. Menurut Pak Ustadz, kita skors ya, ya saudara saksi, kita skors untuk salat maghrib. Kita kembali jam 7 tank. Ada tidak ada nanti. Kalau saksi saudara kita bakal langsung persidangan. Kawan.